Selamat jumpa kembali saudara dan saudari yang terkasih dengan renungan Yakobus kali ini. Damai sejahtera Tuhan melimpah kepada kita semua. Kali ini kita akan merenungkan bersama panggilan Tuhan bagi kita menuju kebahagiaan hidup. Santo Markus di dalam Injilnya bab 1 ayat 14 sampai dengan 20 menyatakan kepada kita bagaimana Tuhan datang mewartakan keselamatan dan kebahagiaan kepada kita. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Suatu kali ada satu pertanyaan yang sangat sederhana. Kamu ingin apa? Apa yang bisa membuat kita bahagia? Apa yang bisa membuat kamu senang? Apa yang bisa membuat kamu tidak merasa susah, tidak menderita? Seseorang menjawab, saya sudah lama tidak mempunyai pekerjaan. Saya ingin punya pekerjaan. Oke, ketika dia mendapat pekerjaan, dia pun masih tetap merasakan susahnya hidup. Dia pun masih merasakan penderitaan. Dan beberapa justru merasakan dengan pekerjaan itu dia tidak menjadi bahagia. Pekerjaan yang bukan sembarang pekerjaan, tetapi pekerjaan yang diimpi-impikan. Seseorang lagi menanggapi pertanyaan tersebut dengan mengatakan, saya sudah lama tidak mempunyai pasangan hidup. Sudah semakin tua, saya ingin pasangan hidup yang demikian. Dan ketika mendapatkannya, dia pun tidak merasakan 100% kebahagiaan sesuai dengan yang diidam-idamkan. Yesus di dalam bacaan Injil melalui Santo Markus ini mengatakan bahwa Tuhanlah sumber kebahagiaan hidup kita. Kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan yang meraja, Tuhan yang dipandang jauh dari hidup kita, Tuhan dekat dengan kita. Tuhan memberikan segalanya kepada kita. Melalui peristiwa-peristiwa kecil, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi masalahnya adalah seringkali kehadiran Tuhan, seringkali penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, seringkali pendampingan dan rahmat Tuhan tidak bisa dirasakan. Mengapa? Karena orang sibuk dengan dirinya sendiri. Barangkali kita semua atau hampir dari kita pernah mengalami suatu kali bingung mencari sesuatu, katakanlah mencari ballpoint saja. Karena bingungnya, ballpoint yang ada di depan kita itu tidak kita lihat. Ketenangan hati itu yang bisa membuat kita merasakan kehadiran Tuhan. Karena itu Tuhan mengatakan, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Untuk merasakan kehadiran Tuhan, kita perlu hati yang murni, kita perlu hati yang tulus, kita perlu ketenangan dan kedamaian hati. Dan itu bisa dirasakan melalui pertobatan, kepercayaan, dan kepasrahan yang total. Pewartaan Tuhan tentang hadirnya kerajaan Allah di dalam hidup kita ini disambung dengan panggilan Tuhan kepada murid-murid yang pertama. Ketika dia berjumpa dengan Simon dan Andreas, Tuhan berkata, "Mari, ikutlah aku."
dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mari ikutlah aku. Tuhan mengundang, bukan Tuhan memaksa. Tuhan mengundang Simon dan Andreas. Juga Tuhan mengundang kita untuk mengikuti Dia. Untuk bisa mengikuti, tentulah perlu percaya kepada yang diikuti. Perlu pasrah total kepada yang diikuti. Kita percaya pada Dia yang mengajak kita. Kita pasrah dan karena itu kita bisa mengikuti Dia. Setelah merasakan kehadiran Tuhan, kita berani menanggapi tanggapannya untuk mengikuti Dia. Mengikuti Tuhan secara pasrah digambarkan oleh Santo Paulus dengan pernyataan, dunia yang kita kenal ini sekarang akan berlalu. Saudara dan saudari yang terkasih, banyak orang mengatakan, saya mau mengikuti Yesus dengan segenap hati. Saya mau mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi di dalam perjalanan, banyak kekhawatiran, banyak godaan. Dan kadang-kadang Tuhan dikesampingkan oleh hal-hal yang lain. Tuhan menjadi kalah oleh hal-hal yang lain. Yang kadang-kadang bisa menjadi Tuhan sendiri dalam arti tertentu. Paulus menyatakan kepada kita di dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, dalam waktu yang masih sisa ini, mereka yang beristri hendaklah berlaku seolah-olah tidak beristri. Yang menangis seolah-olah tidak menangis. Yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dengan kata lain, untuk mengikuti Tuhan, kita perlu sikap kebebasan. Bebas lepas, tidak mengikatkan diri pada satu atau lain hal. Karena keterikatan ini menghambat jalan kita. Saudara dan saudari yang terkasih, setelah mengikuti Tuhan, kita diundang untuk menjadi penjala manusia. Damai yang kita terima dari Tuhan bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi kita diajak untuk menjadi agennya. Mengajak setiap orang untuk ikut serta merasakan damai Tuhan. Semoga pewartaan permenungan kita kali ini menjadi pencerahan di dalam hidup kita untuk mensyukuri hidup kita dan mengajak orang lain ikut bersyukur atas kehadiran Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita.